Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SEO ya. Jadi kita akan membahas tentang basic SEO atau Search Engine Optimization ya. Oke, di Search Engine Optimization nanti yang kita pelajarin adalah ada history atau sejarahnya. Kemudian nanti kita membahas tentang bagaimana search engine itu bekerja. Kemudian nanti ada SEO on page ya dan SEO off page ya. Kemudian langsung saja kita mulai untuk sejarahnya atau historiknya. Jadi menurut Search Engine Land, SEO diperkirakan lahir sekitar tahun 1991. Nah, berarti kalau sekarang 2020 itu sekitar 29 tahunan ya. Jadi sekitar hampir 29 tahunan yang lalu ilmu tentang SEO itu sudah dipelajarin ya. Jadi untuk SEO sendiri ilmunya itu terus berkembang. Jadi bisa saja dari yang kemarin ya dengan yang sekarang itu sudah berbeda gitu. Nah, di sini kita hanya akan belajar basicnya seperti apa. Kemudian di SEO ini, nah di SEO, nah jadi SEO itu apa ya? Jadi Search Engine Optimization apa? Jadi SEO adalah sebuah cara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas traffic dari sebuah website ya. SEO adalah tentang bagaimana memahami apa yang dicari orang secara online, memberikan jawaban terhadap yang dicari, kata yang digunakan dan jenis konten yang akan disajikan atau ditampilkan. Jadi SEO itu mempelajari hal seperti itu gitu. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas traffic ya dari sebuah website. Kemudian setelah tadi ada SEO, jadi bedakan ya, ada SEO kemudian ada search engine ya. Kalau SEO tadi kan search engine optimization, jadi kita mengoptimalkan mesin pencari ya. Bagaimana nanti sebuah website itu bisa misalkan bisa dimunculkan di halaman pencarian sebuah search engine ya. Nah, di sini kita akan belajar lagi search engine itu apa. Jadi search engine adalah sebuah mesin penjawab. Search engine akan melakukan penjelajahan terhadap jutaan konten dan mengevaluasi ribuan faktor untuk menentukan konten mana yang sesuai atau yang paling tepat untuk menjawab apa yang sedang kita cari. Jadi contohnya sederhananya ya, kita mau mencari sebuah website misalkan atau mau mencari sebuah gambar ya. Nah, di search engine kan kita biasanya langsung ketikkan aja yang mau kita cari itu apa gitu. Nah, disinilah nanti peran search engine itu gitu. Kemudian di sini contohnya ya, search engine akan menemukan dan membuat katalog semua konten yang tersedia di internet. Jadi di sini nanti ada proses yang namanya crawling ya. Jadi di search engine itu ada proses yang disebut dengan crawling kemudian indexing ya. Nah, proses dia mencari tadi, mengevaluasi ya, menjelajah tadi itu disebut dengan crawling. Nah, untuk search engine ya, ini umum saja. Untuk search engine kan ada banyak, ada Google, ada Yahoo ya, ada Bing dan seterusnya ya. Nah, kemudian uh, ada apa lagi nih? Ada Baidu ya. Nah, itu juga termasuk search engine ya. Atau ada yang biasa buka DuckDuckGo. Nah, itu juga termasuk search engine ya. Kemudian di sini ada juga yang Wayback Machine ya. Nah, Wayback Machine mungkin nanti kita jelaskan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Wayback Machine itu contohnya adalah archive.org ya. Kemudian bagaimana search engine itu bekerja? Jadi tadi ada 3 cara ya, ada 3 tahapan. Pertama nanti ada yang dinamakan crawling, kedua nanti ada yang dinamakan indexing, terakhir adalah ranking ya. Oke, nah crawling itu seperti apa? Jadi crawling adalah sebuah proses yang dilakukan oleh search engine
Nah, di sini contohnya adalah Google ya. Misalnya kita menggunakan Google, search engine Google untuk menemukan informasi tentang halaman website yang tersebar di internet. Jadi kalau kalian bikin website ya, misalkan domainnya misalkan nih ya, ada yang namanya Tokopedia gitu ya, tokopedia.com gitu ya. Nah, tokopedia.com itu ketika dibuat, itu kan ketika kalian searching di mana, di search engine untuk pertama kali mungkin belum muncul gitu. Kenapa? Karena dia belum di crawling oleh si mesin, oleh si Google tadi ya, belum di crawling. Nah, misalkan kalian mau mencari apa di Tokopedia, mau mencari toko tertentu gitu ya. Nah, kalian ketikkan di search engine kalian, kalian ketikkan Tokopedia terus tokonya apa gitu. Nah, itu mungkin belum muncul gitu di awal-awal ya. Karena apa? Karena belum ada proses yang namanya crawling ya. Nah, di sini sebelum website kita muncul, Google akan melakukan yang namanya crawling terhadap website kita. Atau dengan kata lain, Google akan mencari tahu apakah website kita tersebut ada. Untuk melakukan crawling, Google akan mengirimkan crawler ya, atau biasa disebut dengan Google Bot atau Google Bot ya, untuk menjelajahi internet menemukan website kita. Jadi ada yang namanya crawler atau Google Bot yang dia fungsinya untuk melakukan crawling ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya ilustrasi proses crawling. Jadi di sini mulai dari search engine. Di sini Google Bot itu di sini disebut dengan spider ya. Jadi bisa juga disebut dengan spider. Nah, si spider ini nanti dia melakukan yang namanya crawling ya. Jadi dari sini, jadi search engine mengirimkan spider untuk mengcrawler website ya. Nah, di sebuah website itu nanti dia bakalan mengcrawling semua konten yang ada di sana ya. Nah, contohnya di sini kan ada kayak menu-menu home ya, about, service sama kontak. Nah, itu bakalan di crawling oleh si spider atau si bot tadi. Kemudian nanti, nah di sini ya, yang di crawling oleh si spider, contohnya di sini ada title, kemudian ada keyword ya, description tag ya, navigation. Nah, navigation tadi contohnya kayak home, about itu navigation untuk mempelajari website tersebut ya. Kemudian nanti setelah di crawling, nah ini nanti baru dikumpulkan gitu ya hasil crawlingnya. Nah, baru nanti si spider ini nanti bakal menentukan gitu. Kalau misalkan kita nyari apa namanya, sebuah kata atau sebuah sesuatu di search engine, nanti bakalan ditampilkan di mana gitu ya. Jadi nanti ada proses yang namanya indexing juga ya, dan ranking ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari proses crawling ya. Kemudian di crawling itu biasanya ya, misalkan nih kita punya sebuah website. Nah, dan di website itu ada halaman-halaman tertentu yang mungkin bagi kita itu sangat sensitif gitu. Contohnya halaman login admin misalkan. Itu kan seharusnya tidak perlu di crawling oleh si spider tadi gitu ya, atau tidak perlu di crawling oleh si crawler tadi. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan yang namanya robots.txt ya. Nah, di robot.txt ini kita bisa mencegah atau mengizinkan si spider atau si crawler tadi untuk menentukan bagian mana saja yang boleh di boleh di crawling, atau bagian mana saja yang tidak boleh di crawling ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan robots.txt ya. Nanti bakalan saya tunjukkan. Nah, contohnya di sini ya, di robot.txt itu ada yang namanya user agent. Nah, user agent itu adalah biasanya dia menyimpan informasi identitas browser ya, yang
nanti dikirimkan ke web server gitu. Jadi misalkan kita mau mengakses tokopedia.com, nah si web servernya nanti bakalan membaca user agennya apa gitu, apakah atau informasi di apa informasi yang mengakses si web tersebut apa gitu. Contohnya ya, user agent itu contohnya kayak Mozilla, kayak tipe browser ya, kemudian sistem operasi. Nah, kemudian ada juga kadang ada IP address. Nah, di sana. Jadi si web servernya nanti bakalan mengenali oh yang mengakses itu dari sistem operasi apa gitu, dari browsernya apa gitu ya, IP-nya berapa. Nah, itu adalah di user agent ya. Tapi yang perlu diingat, user agent itu bisa dimanipulasi ya. Nah, user agent itu kan cuma menyimpan informasi gitu. Contohnya ya, kenapa bisa dimanipulasi? Contohnya kalau kalian yang biasa mainan kayak scraping ya, scraping website, itu kan ketika mengaksesnya kan secara apa ya, browserless ya. Jadi kayak kita nggak menggunakan browser, tapi kita bisa mengakses website gitu. Nah, biar dia bisa mengakses website tersebut, otomatis kan kita harus mendefinisikan kita itu browsernya apa gitu, atau kita itu user agentnya apa gitu. Makanya di sini user agent itu bisa dimanipulasi ya, bisa misalkan sebagai Firefox ya, atau sebagai Chrome juga bisa ya. Nah, jadi kalau yang mainan scraping itu biasanya pasti menambahkan yang namanya user agent ya. Kemudian di sini ya saya jelaskan, di sini ada disallow sama allow ya. Disallow itu artinya si spider itu tidak diizinkan untuk mengcrawler yang namanya WP admin ya, di sini contohnya, atau tidak diizinkan mengcrawler yang namanya WP include. Nah, itu kalau di depannya ada disallow ya. Kemudian kalau allow slash ya, kalau allow slash itu artinya si spider tadi atau si crawler tadi diizinkan untuk mengcrawler mengcrawling semua konten yang ada di web tersebut ya. Jadi nanti ada disallow dan allow ya. Jadi kalian kalau misalkan ada halaman tertentu atau ada page-page tertentu yang kalian rasa tidak perlu di crawling oleh si spider atau si Googlebot ya, kalian bisa menambahkan di website kalian robots.txt ya. Jadi kalian bikin aja file yang namanya robots.txt, kemudian nanti diisikan disallow sama allow-nya ya. Jadi yang mana yang bisa diakses, yang mana yang boleh di crawling, yang mana yang tidak boleh di crawling ya. Kemudian ada yang namanya XML sitemap ya. Makanya kan biasanya kalau di WordPress itu buat sitemapnya gitu ya. Nah, si XML sitemap ini nanti yang bakalan dibaca oleh si spider tadi gitu. Jadi di sana itu ada link apa aja gitu, ada menu apa aja gitu. Itu juga bisa ya. Jadi dia membaca itu gitu. Jadi kalau website kalian, saya contohkan aja di sini ya, di browser. Jadi tadi kita punya Tokopedia ya, contohnya Tokopedia. Nah, ini kalau misalkan domainnya baru, kalau kalian ketikkan di mana di Google, misalkan Tokopedia gitu ya. Nah, ini kan nanti belum muncul gitu, atau belum ada suggestion seperti ini gitu ya. Karena misalkan domainnya baru gitu atau websitenya baru. Jadi belum di crawling sama Google gitu. Jadi belum muncul ya. Nah, tapi di sini tadi kan ada yang namanya robot.txt ya. Jadi di Tokopedia itu juga ada yang namanya robot.txt ya. Jadi di web-web ya, di web-web yang lain pun biasanya sudah ada robot.txt ya. Kalian bisa cek ya. Di sini contohnya di Tokopedia itu ada yang namanya user agent ya di robot.txt-nya. Nah, user agent sama dengan bintang ya. Kemudian disallow slash search ya. Disallow image search ya. Nah, kemungkinan di sini kan kemudian ada lagi apa? Slash amp slash API. Nah,
Nah, inilah yang bagian-bagian di website atau konten di website yang tidak diperbolehkan oleh si Tokopedia untuk di crawling ya. Jadi kalau kalian mungkin cari ya, kita tes aja ya. Kita tes yang misalkan eh, tokopedia.com, kemudian apa? Di sini ada slash image search ya. Kita tes aja ya. Slash image search. Nah, di sini kalau kita ketikkan ya slash image search, dia diarahkan ke pencarian ya. Nah, tapi di sini ini sebenarnya fungsinya ada gitu. Fungsinya ada, tapi di robot.txt dia tidak di crawling gitu ya. Nah, kalau kita cari Tokopedia image search ya. Nah, kalau kita cari URL-nya ya, itu tidak ada gitu ya, atau tidak di crawling ya. Tapi di sini ada nih yang search nih, kita cek ya. Nah, yang search dia ada ya, tapi di sini dia di disallow ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi intinya yang disallow itu untuk menghindari si spider atau si crawler untuk melakukan crawling di sebuah website ya. Nah, kemudian di sini ada allow ya. Nah, allow-nya adalah yang diizinkan adalah Tokopoint slash intro ya. Kemudian career slash job. Nah, ini yang di allow ya. Nah, kemudian sebenarnya ini apa ya? Robot.txt ini bisa jadi bumerang gitu ya. Bumerang itu maksudnya gini. Jadi misalkan kalian mencoba menyembunyikan halaman-halaman tertentu yang kalian tidak ingin munculkan ya di search engine ya. Nah, misalkan kayak nih ya, flash kartu kredit bla 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 gitu ya, atau apalagi gitu ya. Nah, di sini malah bisa jadi informasi baru ya. Bisa jadi informasi baru untuk seseorang yang pengen berniat tidak baik gitu ya. Jadi kalau misalkan nih ada yang nyari halaman admin sebuah website gitu ya. Nah, ternyata halaman adminnya itu disembunyikan atau di disallow dari spider gitu. Nah, terus dia nyoba ngecek di robot.txt gitu. Oh, ternyata ada halaman adminnya gitu. Misalkan kayak tadi ya. Contohnya di sini kan ada WP admin gitu ya. Oh, ternyata ada WP adminnya gitu. Atau ternyata ada halaman-halaman tertentu yang menarik gitu bagi si attacker gitu ya, bagi si penyerang atau bagi si orang yang bakalan berniat jahat. Jadi ini bisa jadi bumerang gitu ya, robot.txt ya. Selain tadi digunakan untuk crawling, tapi dia juga bisa dimanfaatkan sebagai informasi baru gitu ya. Jadi di sini ada URL apa aja bisa dilihat gitu ya. Jadi itu. Kemudian untuk indexing ya. Jadi ada crawling, kemudian ada indexing. Jadi indexing adalah proses menyimpan dan mengatur hasil dari proses crawling. Setelah sebuah halaman diindeks, hasil disimpan dan kemudian ditampilkan sebagai hasil dari request si pencari dengan konten yang relevan. Untuk melakukan pengecekan terhadap indeks sebuah website bisa menggunakan site, nama domain atau site nama domain slash URL ya. Makanya biasanya itu kan kalau yang mainan SEO itu mungkin kita sering mendengar istilah kayak websitenya belum diindeks gitu ya, atau websitenya
di indeks gitu ya, atau indeksnya berapa gitu. Nah, caranya tadi apa? Kita bisa mengetikkan site ya, kemudian nama domainnya tokopedia.com. Nah, di sini dia 36.100.000 pencarian ya. Hasil 36.100.000 hasil, berarti dia sudah di indeks itu sebanyak ini gitu. Nah, nanti kalau misalkan websitenya baru, kalian tes aja nama domainnya apa, atau nama domainnya baru, site, nama domain, kemudian dicek dia itu eh, di search engine-nya resultnya berapa gitu ya. Misalkan kita coba search engine yang lain ya, kayak Bing ya. Di sini bisa atau tidak ya kalau menggunakan site eh, nah di sini 839 result ya, beda dengan si Google tadi ya. 36 juta. Nah, berarti di Google ini sudah sebanyak 36 juta pencarian ya. Maksudnya 36.100.000 konten yang di crawling oleh si spidernya Google ya. Nah, ini kan kalau kita cek itu linknya semua Tokopedia ya. Jadi sebanyak 36 juta gitu. Jadi seperti itu ya, itu proses crawling. Kemudian setelah crawling tadi indexing ya. Nah, ini tadi adalah proses indexing. Kemudian setelah indexing nanti ada ranking ya. Ranking adalah proses pemberian urutan terhadap konten yang ditampilkan sehingga menghasilkan konten yang relevan dan sesuai dengan apa yang dicari di mesin pencarian ya. Jadi misalkan kita mau nyari baju ya, baju lebaran 2020. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah contohnya di sini ada punyanya Shopee gitu ya. Harga baju lebaran. Kemudian baju lebaran 2020 ya, Zalora, Bukalapak gitu ya. Nah, ini tadi adalah proses ranking ya. Jadi dengan keyword ini gitu ya, atau dengan apa yang diketikkan di search engine ini, dia bakalan ditampilkan di halaman sini gitu. Jadi apakah konten yang dicari itu sesuai dengan keywordnya? Nah, itu ada di sini proses yang namanya ranking ya. Jadi pemberian urutan terhadap konten yang ditampilkan sehingga menghasilkan konten yang relevan dan sesuai dengan apa yang dicari di mesin pencarian berdasarkan tadi apa keyword tadi ya. Jadi tadi untuk search engine ada 3 ya. Ada crawling, proses pertama crawling, kemudian ada indexing, kemudian ada ranking. Crawling dia mencari, mengumpulkan atau menjelajah konten di web. Kemudian setelah ketemu nanti dilakukan yang namanya indexing. Setelah indexing kemudian baru di ranking ya. Nah, itu bagaimana search engine bekerja ya. Oke, kita lanjutkan lagi di SEO. Itu ada yang on page, ada yang off page ya. Untuk yang on page, nah SEO on page itu apa? Adalah teknik optimasi yang dilakukan pada website itu sendiri dengan tujuan agar search engine mengetahui apakah website kita sudah relevan terhadap apa yang orang lain cari dengan kualitas yang baik ya. Contohnya di on page ya, SEO on page itu contohnya di keyword ya. Kemudian ada title, URL, URL, kemudian ada URL dan permalink, heading, content, image, website speed. Nah, itu adalah bagian dari on page ya. Jadi optimasinya itu ada di keyword ya, ada di title. Jadi di websitenya, langsung di websitenya sendiri gitu, itu disebut dengan SEO on page ya. Kemudian untuk yang off page ya, teknik optimasi yang dilakukan dari luar website. Kalau
Kalau yang on page tadi kan dari website itu sendiri gitu, dari yang kita optimasi adalah websitenya gitu ya. Kemudian kalau yang off page itu dilakukan optimasinya dilakukan dari luar website kita untuk mempengaruhi peringkat website kita pada search engine ya. Nah, contohnya di sini ada authority, ada backlink ya, ada interlinking ya. Jadi kayak misalkan kalau website tersebut ya atau link website tersebut dia di apa namanya di ter apa namanya ya, misalkan kayak backlink ya, dia itu tercatat gitu ya di website mana aja gitu, atau dia URL websitenya itu bisa ditemukan di web mana aja. Nah, itu adalah proses off page ya, proses SEO off page ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke riset keyword ya. Tadi kita sudah bagaimana belajar search engine bekerja, kemudian SEO itu apa. Jadi SEO itu adalah optimasinya ya, optimasi si search engine. Kemudian tadi ada on page dan off page. On page yang di optimasi itu adalah di websitenya langsung, websitenya sendiri. Yang off page itu di luar website ya. Kemudian yang on page tadi contohnya adalah kayak title, heading apa segala macam. Kemudian kalau yang off page tadi contohnya adalah backlink ya. Nah, kemudian kita masuk ke keyword. Keyword itu apa sih gitu? Keyword adalah kata kunci atau istilah-istilah untuk kata-kata atau frase yang digunakan orang saat melakukan pencarian di search engine seperti Google, Bing, dan sebagainya. Jadi tadi kan saya menuliskan baju lebaran 2020. Nah, itu disebut dengan keyword ya atau kata kunci. Nah, menurut website Internet Live Stat ya, lebih dari 3,5 miliar pencarian per hari secara global. Jadi ada sekitar 3,5 miliar pencarian ya per hari secara global. Kemudian untuk mendatangkan visitor mungkin bisa kita lihat ya, internetlivestat.com. internetlivestat.com. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini ada 4 miliar internet user in the world ya. 4 miliar aja ini. Iya. Kemudian ada berapa website? Ada 1 miliar ya. Nah, Google Search di sini ada 2,3 ya, 2 miliar 300 juta ya. Google Search Today ya, ini today. Nah, selama setahun itu ada 952 miliar ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke, saya balik lagi ke sini. Untuk mendapatkan visitor, hal yang perlu dilakukan adalah membuat website Anda berada pada urutan pertama ya. Kemudian salah satu cara agar bisa berada di urutan pertama mesin pencari adalah dengan menggunakan keyword yang tepat ya. Nah, tapi di sini di keyword ini ada yang namanya keyword stuffing ya. Jadi keyword stuffing itu adalah tindakan yang digunakan untuk memanipulasi ranking sebuah website pada hasil pencarian Google dengan cara menggunakan keyword yang ditargetkan secara berlebihan dengan cara yang tidak wajar. Contohnya ya, misalkan kita punya sebuah website e-commerce. Website e-commerce itu kan, nah misalkan kita cuma jualan baju ya, baju lebaran, baju anak, baju muslim gitu ya. Nah, tapi untuk keywordnya itu kita tambahkan misalkan kayak tas ya, sepatu gitu ya. Nah, hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan konten kita gitu, dengan harapan apa, ketika orang lain mencari misalkan kayak tas baru gitu ya. Nah, harapannya apa, harapannya website kita juga ikut muncul gitu. Jadi itu disebut dengan keyword stuffing ya. Nah, yang seperti ini seharusnya dihindari gitu ya.
karena itu kan tidak relevan dengan konten kita gitu. Walaupun nanti mungkin kalian pernah pernah mencoba ya. Jadi kalian nyari apa di search engine, kalian ketikkan apa, terus yang muncul itu ada salah satu website muncul dengan keyword yang sesuai dengan apa yang kalian cari, kemudian kalian klik, ternyata di sana apa, ketika dibuka websitenya itu malah apa yang kalian cari itu tidak ada gitu. Jadi dia cuma kayak ya keywordnya aja yang ada gitu, tapi kontennya nggak ada. Nah itu biasanya menggunakan yang namanya tindakan itu disebut dengan keyword stuffing ya. Jadi yang keyword stuffing itu kalau bisa dihindari ya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan dalam riset keyword? Nah biasanya secara umum ada 4 komponen penting. Pertama disebut dengan search volume ya, kemudian ada keyword difficulty, kemudian ada keyword suggestion, kemudian ada yang namanya SERP ya, atau search engine result page ya. Kemudian untuk search volume adalah pencarian keyword ya, berapa banyak keyword yang dicari dalam dalam mesin pencari dalam kurun waktu tertentu. Biasanya hasil pencarian ditampilkan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Kemudian untuk search volume contohnya, misal search volumenya adalah 10.000, berarti dalam 1 bulan terakhir ada 10.000 pencarian dengan keyword tersebut ya. Kemudian ada yang namanya keyword difficulty. Jadi untuk keyword difficulty atau tingkat kesulitan keyword menunjukkan eh, menunjukkan tingkat kesulitan sebuah kata kunci untuk berada pada halaman pertama. Misal keyword difficulty-nya adalah pada skala 0 sampai 100, semakin besar angkanya semakin sulit keyword tersebut berada di urutan pertama di halaman pencarian ya. Jadi kita lihat ya, kita mau bikin kita mau riset keyword yang paling banyak dicari itu apa gitu ya. Semakin susah keyword itu atau semakin jarang ya keyword itu dicari ya, otomatis halaman atau website kita itu bisa jadi nanti untuk muncul di halaman pertama sangat susah ya. Kemudian ada yang namanya keyword suggestion. Keyword suggestion adalah saran kata kunci ya, atau apa, saran kata kunci yang berkaitan dengan kata kunci yang dicari. Biasanya keyword suggestion ditampilkan dalam bentuk long tail keyword ya. Long tail keyword adalah kata kunci yang setidaknya memiliki 3 buah kata. Contohnya tadi ya. Jadi keyword suggestion itu kayak tadi baju. Nah ini kan ada nih, kan ada suggestionnya. Baju lebaran gitu ya, 2020. Kemudian ini masih ada lagi nih, nah, remaja. Kemudian ada lagi nih wanita, terbaru. Nah itu adalah keyword suggestion ya, bentuknya long tail keyword ya. Jadi setidaknya memiliki 3 buah kata, itu disebut dengan long tail keyword ya. Kemudian adalah search engine result ya, halaman hasil pencarian kita di mesin pencari ya. Nah toolsnya untuk melakukan riset itu ada yang namanya Google Keyword Planner ya. Ini hanya untuk riset aja ya, tapi tidak 100% bisa di apa namanya, tidak 100% bisa di ambil kesimpulan ya. Kemudian ada yang namanya Ubersuggest, Keyword Tool, Google Trend. Nah ini juga ada. Terus ada Moz ya, nah SEMrush ya itu juga bisa digunakan ya. Contohnya kita misalkan nyoba Google Trend aja, Google Trend ya. Kita bisa lihat ya, kita cek di sini Google Trendnya, ini geonya US ya. Kita nyari yang di Indo aja, di trends.google.co.id, geolocationnya Indo. Nah kita lihat yang trending sekarang itu tentang apa sih gitu. Nah di sini ada contohnya apa? Nah Brick Mansion ya, kemudian ada Perang Badar, Edo Borne,
kemudian ada PSBB Palembang. Nah, kalau kita klik trendingnya ya, trending harian, ternyata ini adalah film ya. Di sini ada 5.000 lebih penelusuran. Kemudian ada yang Perang Badar. Nah, ini ada 5.000 penelusuran juga gitu ya. Dan kita lihat eh, secara real time, secara real time itu yang sekarang gitu ya. Ini yang di Indonesia ya. Kita juga bisa lihat tren-tren lain di luar negeri. Misalkan ini kita apa? Misalnya kita cek yang di Amerika ya. Di Amerika itu tentang apa sih yang paling trending gitu ya di Google Trend. Nah, di sini tentang Fauci testimoni ya, Los Angeles ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini adalah sebagai alat bantu informasi gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa cek misalkan untuk hiburan yang lagi trending selama 24 jam terakhir ini tentang ya ini ya, Gordon Ramsay. Nah, kemudian contohnya lagi desain teknologi, Microsoft Surface. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk riset keyword ya. Selain yang di sini ada mouse, ada SEMrush, biasanya yang paling banyak dipakai itu ya, ada mouse, ada SEMrush. Nah, ini yang ada yang free, ada juga yang berbayar ya. Terus ada juga Google Keyword Planner ya, itu juga buat kita ngecek aja sih gitu. Keyword-keyword yang eh, ada di sana apa aja gitu ya. Misalnya kita mau menggunakan dua suku kata, tiga suku kata, atau tadi long tail keyword. Nah, itu yang kira-kira gitu. Ini kan kira-kira ya. Paling banyak dicari itu apa gitu. Di sini ada Uber Suggest ya. Kita cek lagi satu. Uber Suggest. Oh, ini Uber Suggest webnya sekarang di Nailpetal ya. Nailpetal.com. Nah, di sini kita bisa cari enter a domain or a keyword ya. Misalkan apa? Misalkan keywordnya tadi ya, baju lebaran. Di sini Indonesia aja ya, search. Jadi biasanya untuk yang tool-tool seperti ini dia eh, ada yang free, ada yang berbayar ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, untuk baju lebaran search volume-nya ada 14.800 atau high. SEO difficulty-nya adalah easy ya, 25 easy. Kemudian paid difficulty-nya 8 ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya, keyword-keyword yang banyak digunakan contohnya kayak baju lebaran keluarga, baju lebaran couple ya, baju lebaran anak, baju lebaran 2020. Nah, ini yang search volumenya itu agak gede gitu ya. Kalau kita klik, nah tadi search volume itu apa? Jadi kalau kita balik lagi, nah search volume adalah volume pencarian atau berapa banyak keyword yang dicari dalam mesin pencari dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya hasil ditampilkan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Tadi misalkan search volumenya 10.000, berarti dalam 1 bulan terakhir ada 10.000 pencarian dengan keyword tersebut ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang baju lebaran ya, yang baju lebaran itu di sini ada 14.800 ya. Jadi kalau kita anggaplah pencariannya dalam 1 bulan, berarti dalam 1 bulan itu ada 14.800 pencarian dengan keyword baju lebaran ini ya. Kemudian asalnya dari mana aja di sini bisa dilihat ya. Dari Shopee, kemudian Matahari Mall ya, Tokopedia, Zalora. Nah, kita bisa lihat juga ya. Jadi seperti itu. Jadi tinggal di export to CSV ya. Nah, nanti kita bisa temukan data-data keywordnya ya. Nah,
Nah, itu adalah tools untuk membantu riset keywordnya. Nah, oke, untuk yang SEO pertama ya. Jadi minggu depan kita masih, atau pertemuan selanjutnya kita masih punya SEO yang bagian kedua ya. Jadi ini untuk yang bagian pertama dari pengenalan search engine itu, search engine search engine itu bagaimana bekerja, kemudian SEO itu apa, kemudian jenis SEO itu apa aja, ada on page, ada off page. Jadi SEO itu adalah optimasi si search engine. Kemudian on page tadi, SEO on page adalah dioptimasikan di websitenya itu sendiri, yang off page itu di luar websitenya. Kemudian tadi ada reset keyword, kita perhatikan search volumenya, kemudian kita perhatikan keyword difficulty-nya, kemudian tadi apa lagi, serve ya, search engine result page, kemudian ada keyword suggestion, jadi ada long tail keyword ya, kemudian tadi ada keyword stuffing ya, hindari yang namanya keyword stuffing. Nah, jadi seperti itu ya, ini pengetahuan dasar dulu untuk SEO. Untuk SEO sendiri kan pasti terus berkembang ya, jadi ini hanya basicnya aja. Bisa saja SEO dalam beberapa tahun yang lalu tidak relevan dengan yang sekarang gitu, ataupun yang saya sampaikan ini bisa jadi ada beberapa yang sekarang udah kurang relevan lagi gitu ya. Tapi ini sebagai pengetahuan dasar untuk SEO, saya rasa saya cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.